Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Pelaku pembunuhan ibu dan anak, serahkan diri dan terancam hukum mati. Kasus pembunuhan ibu dan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kembali dikomentari oleh Dr. Sumi Hastri melalui kanal YouTube Denny Darko. Akhirnya bertatap muka langsung dengan Dr. Hastri Forensik bahas kasus Subang, demikian judul unggahan kanal YouTube Denny Darko dikutip Up Info, tanggal 22 Desember tahun 2021. Dr. Sumi Hastri mengatakan dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, pihak polisi sangat berhati-hati dalam mengungkapkan kasus pembunuhan di Subang. Perencanaan oleh si pelaku pembunuh sangat bagus, kata Dr. Sumi Hastri sebagaimana dilansir dari Des Jabar dengan artikel, kasus pembunuhan Subang belum terungkap, ahli forensik Dr. Sumi Hastri menjamin polisi tidak akan lakukan ini. Meski belum juga terungkap dalam kasus pembunuhan Subang ini, Dr. Sumi Hastri Purwanti menepis mengenai munculnya anggapan dari publik yang menyebutkan bahwa polisi kalah dari pelaku pembunuhan Subang itu. Dr. Sumi menyebutkan dirinya sudah tahu dan yakin kasus pembunuh ibu dan anak 100% akan terungkap. Menurut Dr. Sumi Hastri bahwa DNA dan luka pada tubuh tidak akan berbohong. Tidak ada kejahatan yang sempurna, katanya. Sebagai seorang ahli forensik Dr. Sumi Hastri tentu memiliki banyak pengalaman dalam menangani kasus pembunuhan, termasuk kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, Dr. Sumi Hastri yang juga seorang polwan, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel Subang, pelaku pembunuhan disebut lebih dari satu orang dan berencana. Pembunuhan serupa di NTT. Pembunuhan serupa juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, beberapa waktu lalu. Ibu dan anak juga tewas dibunuh seorang pria, namun pelaku telah menyerahkan diri ke Polda NTT pada Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021. Pelaku terancam hukuman mati. Pelaku pria berinisial RB yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya dibuang ke lokasi proyek spam Kali Dendeng Kota Kupang menyerahkan diri ke Mapolda NTT. Pelaku RB diduga mantan korban atas nama Astri Evita Suprini Manafe dan anaknya bernama Lael Marcabel dibunuh pelaku. Kembali rekonstruksi. Proses rekonstruksi hari kedua kasus pembunuhan sadis ibu muda Astrid Manafe dan anaknya Lael Macabe yang diperankan langsung oleh tersangka RB alias Randi hari ini diwarnai aksi protes oleh kakak kandung dan paman kedua korban, Jack Manafe. Hal ini juga sebagaimana dilansir dari Oken dengan judul, Jack Manafe tunjukkan bukti foto Astrid dan Lael, sebut kepala pecah. Jack Manafe nampak sangat marah dan protes lantaran hasil peragaan tersangka saat membunuh kedua korban dalam rekonstruksi itu tidak sesuai dengan kondisi fisik yang dialami korban. Aksi protes Jack Manafe membawa serta foto korban itu diunggah dalam kanal YouTube Sarai News TV, Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021 dan beredar luas. Jack nampak sangat marah dan protes saat rekonstruksi pada satu titik hari ini. Jack membawa serta foto kedua korban dan menunjukkan kepada sejumlah polisi yang sedang menjaga dengan membentuk barisan dalam posisi berdiri menutup jalan. Selain itu, ia pun protes keras karena sebagai kakak korban tidak bisa masuk untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Semoga di kasus Subang, pelaku juga akan menyerahkan diri seperti yang terjadi di tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian, dan nantikan berita kami selanjutnya hanya di channel Up Info.